Yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut Gimana saya. tuh, Mas? Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo, Mas Solid. Sebentar. Telak, setuju dengan Denny Siregar, Adian Apitupulu sebut Anies nggak akan ikut Pilpres 2024, koalisi pecah, suara akan habis tergerus kelakuan ngibulnya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal dengan JJ. Apa yang bisa abang simpulkan dari banjir Jakarta? Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Menurut Bung Adian. Iya. Kemarin misalnya mereka membandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu pembandingan yang tidak apple to apple. Anggaran Jakarta jauh lebih besar dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, sementara luas wilayahnya jauh lebih besar Jawa Timur, Jawa Tengah. Polemik antar partai politik semakin hari semakin memanas. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tak sependapat dengan prediksi politisi PDIP Adian Apitupulu. Seperti diketahui, Adian yang merupakan mantan aktivis 98 itu menyatakan bahwa Pilpres 2024 akan diikuti dua capres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Adian, Anies tidak bisa ikut karena suaranya tergerus dan gembos. Merespon pernyataan itu, Kamhar pun tak tinggal diam. Menurutnya, pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Kamhar menyebut hal itu merupakan bagian dari operasi penjegalan kepada pencapresan Anies. Menurut Kamhar, pernyataan Adian itu didukung penuh oleh penguasa, sehingga bisa mengendalikan seluruh instrumen untuk melakukan propaganda. Di sisi lain, Kamhar menambahkan rakyat kini semakin tercerahkan dan tercerdaskan atas kondisi kinerja pemerintah saat ini di berbagai sektor yang menurutnya mengalami perlambatan. Menurut Kamhar, Demokrat menilai rakyat pasti membanding-bandingkan bagaimana masa pemerintahan SBY dan pemerintahan sekarang. Sebab itu, Kamhar menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 adalah bentuk penggiringan opini yang menyesatkan. Sebelumnya memang politisi PDIP Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yaitu Ganjar dan Prabowo. Menurut Adian, ada bakal calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan, tidak akan menjadi peserta di Pilpres 2024. Alasannya, kata Adian, suara dari baca pres koalisi perubahan itu akan tergerus sejak awal sehingga gagal maju capres. Sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Adian ada benarnya juga. Jika elektabilitas Anies jeblok, ngapain juga ikutan Pilpres? Selain itu, Anies mungkin saja gembos karena gangguan internal ataupun eksternal. Gangguan eksternal berupa intervensi dari pihak yang tak terlihat untuk memastikan Anies tak bisa nyapres. Menurutnya, gangguan ini masih dalam tahap dugaan dan wacana publik. Sementara itu, gangguan internal bisa berupa kemandekan kesepakatan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, terutama pada posisi calon wakil presiden. Bahkan koalisi pendukung Anies sangat mungkin bubar kalau mereka tak mampu meyakinkan Demokrat. Pasalnya Demokrat adalah partai berpengalaman yang tak mudah dibujuk rayu. Terlebih belakangan ini Demokrat sudah membuka komunikasi dengan PDIP dan koalisi Ganjar. Jadi Anies harus mencari cara untuk mempertahankan Demokrat jika ingin tetap ikutan Pilpres. Selain itu, anggapan bahwa Presiden Jokowi berniat menjegal lawan politiknya, Anies Baswedan, dibantah oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu. Menurut Masinton, jika Anies memang berniat dijegal, maka mantan gubernur Jakarta itu sudah dianaskan atau seperti Anas Urbaningrum. Menurut Masinton bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Ia menyebutkan jika itu terjadi merupakan hal yang konyol. Selain itu, Masinton juga menyebutkan jika KPP yang mendukung Anies sebagai capres belum kokoh. Ia menyebutkan tidak pernah melihat wajah Anies dipamerkan dalam atribut kampanye partai seperti baliho dari PKS atau Demokrat. Masinton berpandangan koalisi belum secara definitif terbentuk. Sebab menurutnya hingga saat ini, ketiga partai tergabung di KPP juga belum resmi mendeklarasikan terbentuknya koalisi. Bahkan masalah lain yang harus diwaspadai oleh Anies adalah aktivitas narasi yang dibawa Anies. Anies hadir sebagai tokoh oposisi yang membawa narasi perubahan. Pada saat yang sama, sejumlah survei mencatat tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi tinggi. Angka kepuasan berkisar 70 hingga 80%. Ceruk pemilih Anies pun hanya tersisa di 20% masyarakat yang tak puas dengan pemerintahan sekarang. Ceruk itu pun masih mungkin diambil Prabowo yang pernah menyandang status oposisi belasan tahun terakhir.
Jadi Anies akan gagal menjadi capres bukan hanya omong kosong belaka, dan kemungkinan akan menjadi kenyataan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi, bagaimana menurut Anda? Untuk Ketua BEM UI, beta pemuda dari pelosok NTT, beta mau tanya. Maksudnya apa Anda bilang Pak Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Beta peringatkan pada Anda, jangan sampai Anda yang berdarah-darah, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda ancam Pak Jokowi, itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Mahasiswa BEM UI ancam tumbangkan pemerintahan Jokowi dengan darah, pemuda NTT tidak terima. Hati-hati, 86 juta pendukung Jokowi siap melawan kalian. Itu tempat kita belajar tentang rakyat seperti apa. Kalian kan calon pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu siapa harus kalian kenali? Ya rakyat itu. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya. Pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka. Baru kemudian kalian menjadi pemimpin yang memang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Suara JJ. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Joko Widodo merupakan presiden yang dianggap berhasil dalam membangun bangsa Indonesia. Namun sayang keberhasilan tersebut tidak diakui oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan, sehingga mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan. Dan kali ini para oknum yang haus kekuasaan tersebut berusaha menggulingkan Presiden Jokowi dengan cara menanamkan rasa kebencian mereka kepada para mahasiswa. Dan salah satu organisasi mahasiswa yang terpapar rasa kebencian tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mana baru-baru ini anak buahnya Reza Ramli sekaligus Ketua BEM UI melontarkan pernyataannya kepada Presiden Jokowi, di mana pernyataan tersebut terdengar seperti sebuah ancaman yang mengerikan. Ketua BEM UI 2023, Melkisedek Huang, dalam sebuah acara podcast meminta Presiden Jokowi untuk mundur dengan baik-baik. Jika tidak bisa, maka ia akan melakukan dengan cara berdarah-darah. Pernyataan Ketua BEM UI itu langsung ditanggapi oleh seorang pemuda dari pelosok Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemuda NTT itu memperingatkan Ketua BEM UI untuk jangan sampai dia yang dibikin berdarah-darah. Karena menurut pemuda NTT itu, kalau ada yang mengancam Presiden Jokowi, termasuk Melkisedek Huang, hal itu sama saja dengan Anda mengancam 86 juta rakyat Indonesia yang telah menempatkan Jokowi di kursi kepresidenan. Termasuk juga mengancam warga NTT yang memilih Jokowi sebagai presiden. Pemuda NTT itu juga menyinggung pernyataan Ketua BEM UI yang menyinggung soal koruptor. Pemuda NTT itu mempertanyakan di manakah BEM UI ketika rakyat menuntut DPR agar memisahkan RUU perampasan aset koruptor. Di manakah BEM UI ketika dua petani bernama Pak Wage dan Pak Tarto melakukan aksi jalan kaki dari Semarang ke Jakarta dengan harapan RUU perampasan aset koruptor disahkan. Di manakah BEM UI ketika RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi itu belum kunjung disahkan? Itukah yang dibilang BEM UI bahwa Pak Jokowi tidak merespon suara rakyat? Lalu rakyat yang mana yang dimaksud BEM UI? Selain itu, tak semua mahasiswa kontra dengan Presiden Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas San Pedro Nusa Tenggara Timur misalnya, mereka berbeda pandangan dengan BEM UI yang kontra dengan Presiden Jokowi. Menurut Wakil Presiden BEM San Pedro NTT Franky Harim, Presiden Jokowi tidak seperti yang dituduhkan pihak BEM UI tersebut. Bahkan sebaliknya, kata Franky, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pemimpin yang layak dilabeli sebagai Bapak Pembangunan Indonesia sentris. Ia pun menilai postingan kritik BEM UI kepada Presiden Jokowi tidaklah cocok. Sebagai agen kontrol sosial, kata dia, memang menjadi tugas mahasiswa dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi tentu bukan personalnya, sebab bagaimanapun juga, Jokowi adalah seorang presiden. Apabila kebijakan atau peraturan yang diberikan pemerintah memberatkan dan merugikan masyarakat, kata dia, tentu BEM harus bersuara dan memberikan solusi.
agar pemerintah melakukan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun sebaliknya, kata Franky, apabila program pembangunan yang dilakukan pemerintah bermanfaat, namun tidak ada dukungan dari masyarakat, sebagai kelompok intelektual, mahasiswa harus objektif dan bersuara agar masyarakat memahami tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ketua BEM UI itu tidak berdasar sama sekali. BEM UI dari dulu selalu bertingkah layaknya pahlawan dengan narasi-narasi yang bukan solusi, tapi lebih berupa kuar-kuar tak jelas yang memekakan telinga. Jadi bagaimana menurut Anda?